Fems, berasa nggak harga cabai terus naik sejak awal tahun ini? Di Jakarta sendiri nih, harga cabai ini sampai tembus ke harga 100.000 per kilogram. Lebih mahal dari daging ayam nih. Kenaikan harga cabai ini diduga akibat cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Makanya, banyak petani cabai yang gagal panen. Sebenarnya, menanam cabai ini nih gampang-gampang sulit nih, Fems. Apalagi cabai ini termasuk tanaman yang gampang banget dibudidayakan di dalam pot. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, fix harus siap nih kalau gagal panen terus. Di musim penghujan aja, tanaman cabai ini bisa mengalami rontok bunga dan busuk akar karena terlalu banyak terkena air hujan. Lebih-lebih karena cuaca ekstrim yang nggak bisa ditebak kayak gini. Kita aja manusia aja jadi sering banget dikena flu dan sejenisnya. Apalagi seonggok cabai-cabean ini. Oh iya, harga cabai ini nih nggak selamanya naik terus. Ada kalanya harga cabai ini jadi nyungsep dan bikin petani geleng-geleng kepala. Kalau udah kayak gini, harus ada trik nih, biar harga cabai ini tetap stabil. Kalau gitu, kita curi ilmunya nih dari Kang Rizal, sebagai seorang petani milenial. Jadi kebetulan kita fokus di introduksi komoditas cabai, di mana komoditas cabai ini menjadi perhatian serius dari pemerintah saat ini. Apalagi komoditas cabai salah satu komoditas yang penyumbang inflasi terhadap ekonomi Indonesia. Nah, kami dari para petani muda tidak hanya fokus kita berproduksi sesuai budidaya yang baik dan benar, good agriculture practices, tapi juga kita integrasikan mulai dari budidaya sampai kepada produk pasca panen. Kang Rizal bukan cuma belajar langsung dari lapangan aja nih, Fems. Lulusan perguruan tinggi bergengsi di Kota Bogor ini juga harus mendalami ilmu pertanian sampai ke California. Hasil kerja keras Kang Rizal ini juga terbukti dengan sederet penghargaan yang diperoleh. Dari tahun 2018, beliau terpilih sebagai Duta Petani Muda ASEAN di ajang The Asian Young Success Farmer di Filipina. Bukan cuma sekali, beliau juga jadi utusan Indonesia pada ajang serupa di Beijing, China. Ada update terbaru dari Kang Rizal di awal tahun ini, Fems. Saya mendapatkan kesempatan undangan resmi dari Federasi Jerman, Parlemen Jerman, di mana saya mewakili 15 orang around global dari seluruh dunia, di mana dari 15 itu ada kuota 2 orang dari negara Asia, 1 dari Jepang, dan 1 kebetulan saya dari Indonesia. Gokil ya, di umurnya yang masih 32 tahun ini, beliau mengkonferensikan produk turunan dari tiap negara, di depan lebih dari 70 menteri pertanian di seluruh dunia. Dari orang-orang kaya Kang Rizal inilah, Indonesia makin mendunia. Kemudian untuk cabai, kita turunkan beberapa dari turunan produk olahan cabai, mulai dari abon cabai, minyak cabai atau yang terkenal dengan chili oil, kemudian bubuk cabai atau chili flakes, ada yang halus, ada yang kasar. Nah, dengan produk macam ini, petani nggak harus putar otak nih di kala harga cabai lagi sekarat. Kalau lagi musim cabai, harganya bisa anjlok banget nih, Fems, dan nyaris nggak masuk akal. Jangankan buat tambahan hidup petani, buat beli pupuk dan perawatan aja, udah susah banget. Akhirnya, Kang Rizal dan petani yang di bawah binaannya mengolah cabai biar nggak cepat busuk dan tahan lama. Bukan cuma cabai merah aja, cabai rawit kayak gini juga jadi sasaran empuk Kang Rizal and team. Ngomongin tentang cabai nih, Fems, meskipun udah melekat sebagai bahan pokok kuliner Indonesia, tapi sepedas ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Awalnya berasal dari benua Amerika dan dibawa masuk bersama sekitar 2.000-an jenis tumbuhan lainnya. Pada abad ke-16, para pelaut Portugis dan Spanyola yang membawanya ke Asia Tenggara. Fems, cabai yang melalui proses pengeringan ini dilakukan sebagai alternatif untuk menanggulangi produksi cabai yang berlebihan, terutama pada saat panen raya. Melalui pengeringan, cabai ini bisa disimpan lebih lama, jadi penjualannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Oh iya, sebagai salah satu bahan yang menghasilkan pedas, cabai ini punya saingan berupa lada. Zaman penjajahan dulu, lada lebih masif dibudidayakan di Nusantara. Tapi masyarakat Nusantara umumnya lebih memilih cabai ketimbang lada, dengan alasan lebih nyaman di mulut dan lambung. Nah, atas dasar perubahan selera inilah, cabai lantas naik status menjadi primadona bahan pemedas di Nusantara. Bukan cuma itu aja, Fems. Buat emak-emak yang malas ngulek cabai dan panas-panasan, ada varian bubuk cabai yang bisa didapat. Nah, ngomongin tentang bubuk cabai, ternyata wanita Aztec ini zaman dulu percaya bahwa penggunaan bubuk cabai ini bisa memperindah kulit. Selain itu, mereka juga percaya nih, dengan mengkonsumsi cabai dan olahannya,
Bisa digunakan untuk pertahanan dari roh-roh jahat yang ingin merasuki tubuh. What? Yang satu ini juga bisa bikin cabai awet sampai 3 bulan lamanya. Namanya minyak cabai alias chili oil. Minyak ini dibuat dari cabai kering dan berbagai rempah lainnya yang direndam di dalam minyak sayur. Warnanya berubah jadi merah kecoklatan dengan rasa yang pedas menggigit. Bukan cuma dapat sensasi pedas, rempah lainnya juga bisa bikin masakan jadi lebih sedap.